teman, ya. Lihatlah teman-teman, ya, bertahun-tahun dia mau menipu kekristenan dan bertahan sampai detik ini seolah-olah orang Kristen itu kekurangan apologet. Ditambah lagi dengan teman-temannya yang lain, gengnya itu, ya. Dan ya, disponsori oleh siapa, teman-teman? Si cumi-cumi. Sekarang mereka berusaha untuk menenggelamkan seorang Amin Wijaya, mau dijual-jual sama si Berak, ya, si Berak dan juga si gembala sapi, ya, si pembersih-bersih sapi. No. Tidak segampang itu Perguso. No. Ocop-ocop, tenang dulu kau Kikumat. Diam dulu kau Kikumat. Ini lagi bersabda, baru aja buka kau udah ocop-ocop. Kirim juga aja kau. Ya, ya sama juga dengan foto itu ocop-ocop itu. Itu ocop-ocop siapa pelakunya? Hah? Coba. Hah? Kok dibikin sekarang yang diedit-edit itu foto si Reda Marbun? Udah gua tantangin, ya. Kalaupun kalian, ya, memposting, ya, lapetnya Reda Marbun, sudah dipastikan itu adalah editan. Semua yang ada di tim Herder, kami bertanggung jawab. Kalau sampai kalian memposting-posting tentang kami, pasti itu semua editan. Ya. Silahkan, kami tidak akan pernah ciut dan tidak akan pernah gentar. Misalnya nih ada LP, ada Olpo, apapun itu tidak akan membuat room ini rungkat dan takut akan minta maaf. Misalnya ke si Bom-Bom si penipu, ya kan? Ke si Gatalpul si pesundal si lonte, ya kan? Terus ke si Tile itu penipu, penyusup terhadap kekristenan, ya, yang mengaku-mengaku Katolik, ya kan? Padahal dia menjual-jual denom saat ini supaya kekristenan itu huru-hara. Nah, siapa yang membuat huru-hara? Reda Marbun? Hah? Mikir dulu kau, bodat. Ya. Ya nggak apa-apa di posting si Tile itu, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak akan membuat Reda Marbun ciut. Tidak akan. Berani karena benar, takut karena salah. Ya. Tidak ada kata takut di dalam kehidupan seorang Reda Marbun. Even harimau di depan saya, akan saya terus berjalan, saya tidak akan mundur. Ya. Ini ulah si penyusup ini bertahun-tahun ditutupi oleh si cumi. Sebegitu rapatnya ditutup-tutupi, teman-teman. Untuk apa, teman-teman? Untuk apa bangkai ditutupi? Karena suatu saat bangkai itu akan meronta-ronta uapnya kemanapun. Karena apa, teman-teman? Ya, kebenaran akan tetap menjadi pemenang. Sesuai dengan waktu Tuhan, kebenaran itu akan terbongkar. Maka semua yang bobrok dikubur sedalam apapun, dengan waktu Tuhan semua akan disingkapkan. Ya, semua akan disingkapkan. Berusaha kalian, ya kan, kayak kemarin itu, ya udah dirungkatin, kepalamu dirungkatin, on. Ya. Shalom, ya, shalom yang baru bergabung. Jangan lupa absen. Kalian hanya bikin fitnah, ya, dari mulai pelaporan. Sekarang mana pelaporan itu, teman-teman? Jalan nggak? Ya, memaksakan dengan pelaporan-pelaporan yang dipaksakan dengan apa, teman-teman? Dengan uang. Ya. Dipaksakan supaya apa, teman-teman? Membuat gertak sambal, membuat supaya Reda Marbun itu, membuat tim Herder itu supaya merasa bersalah. Tolol, gak ada yang bersalah di sini, anjing. Ya. Sampai kapanpun, room ini tidak akan pernah mundur.
Kan sekarang kan dibikin foto-foto editan ya, dan dibikin katanya ternyata ada PCS seorang Reda Marbun. Dan diedit-edit teman-teman ya. Bayangin teman-teman, itu rambut tahun 2026 dan badan itu nggak tahu badan siapa itu. Bayangin rambut yang dibikin di tolol kali bikin bikin edit-editan. Oh, kok nggak mikir gitu loh. Masa style rambut 2026 diambil untuk bikin edit-editan sedang aduh. Hah? Coba. Terus dibilang gue ini perawan tua. Gimana sih udah punya cucu kok dibilang gue perawan tua? Gimana ini si penjaga sapi si rest area anjing ini? Gimana ini? Konsepnya seperti apa sih? Kok bisa? Hah? Kok bisa perawan tua udah punya cucu? Ya, Shalom Rianti. Shalom. Kepencet ini. Kepincot itu. Bilang-bilang cepu lah, cepu. Hah? Kalian yang cepu, tolol. Hah? Masih berapologet, no? Masih sok-sok saat teduh. Ya kita ini sebagai kita harus mengasihi. Kepalamu peyang mengasihi bodat. Coba. Di mana bergereja? Si BAB di mana bergereja? Sekalipun kalian bergereja, sekalipun kalian buktikan ada surat baptis ya, herder tidak akan pernah percaya lagi terhadap geng ala mak-mak yang diketuai oleh seorang cumi-cumi yang bercadar dan berkerudung. Kerudungmu itu bukan berarti untuk membungkam seorang Reda Marbun bersama tim untuk mengelabui kami sebagai orang Kristen yang benar. Oke, Murtad ganteng banget, baik hati lagi. Siapa ini? Kesana kau, Budat. Siapa ini? Isak Ben, siapa ini? Di private. Maksud lu apa? Maksud lu apa, tolol? Perempuan-perempuan banyak yang ditojos-tojos, ya, banyak yang diperas, banyak yang dikuras. Baik, kayak gitu. Itu otakmu ditaruh di mana itu? Otakmu ditaruh di dubur kah? Kayak gini ganteng, hah? Kayak gini. Coba. Nih, coba lihat matanya itu. Matanya itu ya kayak yang itu tuh yang di Gaza itu. Coba. Iya, betul. Hiramatani Panako. Tolong absen-absen, teman-teman yang baru bergabung, ya. Ini namanya yang ganteng begini. Ini yang dibutuhkan oleh orang Kristen, ya. Hello. Kami tidak butuh penipu seperti kalian, ya. Kami ini sudah mayoritas di dunia, jadi kami tidak butuh ya penipu-penipu pecundang seperti kalian, ya. Silahkan, ini kursi 1 sudah dikosongkan untuk RH Roti Hidup, silahkan naik. Tolong dijambak. Ya. Silahkan supaya selesai ini. Karena itu hal-hal yang urgent, teman-teman, selalu kita bahas di sentral, teman-teman. Ya. Silahkan bertyping dulu ke sana, teman-teman. Tolong disuruh naik sebentar ke sini. Ya. Iya, mata pecundang, mata penipu, ya. Ya, mata seorang penjahat, mata penjahat kelamin. Ini penjahat kelamin seperti ini yang mau dibanggain sebagai orang Kristen. Kayak gini.
Oh, apologet, kekurangan apologet. Ya, orang Kristen itu kekurangan apologet, ya, supaya mempertahankan ini, mata biadab ini, mata binatang ini. Seperti ini, ya, betul, mata pemangus, ya, penjinah, tukang mesum, hmm? Sok-sokan OTW ke Bandung. Kau di Bandung, kau anjing, ya, RT kamu aja di mana, ya, di gang mana kamu? Kamu kan kos kau, babi. Hmm? Kamu ngekos saat ini, Bodat, di Bandung, ya. Hati-hati orang Bandung, teman-teman, ya. Kalau melihat ini, tolong dilaporkan. Ini adalah penista agama orang Kristen, teman-teman. Ya. Predator. Makanya saling ditutupi karena mereka semua sama, ya. Penista agama Islam, Kak, karena dia pura-pura Kristen. Terus dia masih Islam gitu ya, penista dia, Ya, teman-teman. betul. Ya, ya. Lanjut aja deh, lanjut. Jadi penista untuk kedua agama, pelecehan, terus ini intimidasi juga terhadap perempuan-perempuan yang sudah dimanfaatkan ya, gitu. Jadi dia kasusnya itu banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau berjibaku dengan manusia satu ini, RT 6 silahkan. Itu free tuh, kalian laporin bebas. Dia sudah menistakan Islam ya, karena dia maki-maki juga Islam, tapi dia juga maki-maki Kristen gitu ya. Double, triple lagi ya. Gitu, dengan pelecehan, abuse seksual. Terus buat perempuan yang sudah dilecehkan, diulangi kembali LP-nya. Diulangi kembali ya. Itu sudah ada dia punya nomor HP dengan pihak-pihak yang terkait yang sering kalian lihat tampil wajah gitu. Oh ya, teman-teman, saya cuma mau bilang seperti ini. Tuhan Yesus itu baik. Ya. Selama kita menggaungkan kebenaran, melakukan kebenaran, jangan pernah takut karena apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebesaran nama Tuhan Yesus ya. Kita kita meratakan orang yang kriminal, dalam hal ini memanfaatkan orang Kristen, memanfaatkan situasi dan kondisi lalu melakukan propaganda. Terlebih khusus Tile Jagung ya. Tile Jagung. Kau akan membayar setiap doa orang yang kau zolimi. Demikian juga Kiai Muncrat ya. Jadi ndak usah sembarangan seperti itu. Kau bertobatlah Tile ya. Nggak usah yang aneh-aneh. Kalau nggak ada lagi kau punya kemampuan untuk berapologet, kau mundur aja. Kau mandi lumpur terus guling-guling di tanah, atau misalnya pura-pura pakai bra gitu kan, pasti banyak yang sawer itu. Ya, daripada kau sesembahan orang kau caci maki, ya nggak ada gunanya. Sudahlah, kau belum pantas untuk pindah-pindah agama lah. Kau balik aja lagi geluti agamamu awal, ya. Kau kan RT 6. Geluti aja itu. Berimanlah itu. Ya, hidup itu cuma sebentar, Kalau kau sampai umur setengah abad, sudah bagus itu. Udah mantap itu. Ya. Di saat seperti ini pun, cocotmu pun belum bisa kau rem ya. Jadi ndak usah kau provokasi. Apalagi kau bawa-bawa suku. Biar kau tahu, suku yang paling loyal di dunia ini orang Batak. Jadi ndak usah kau campur-campuri. Mau orang Korea, mau orang ini, ndak usah yang aneh-aneh lah. Kau urus dulu kau punya kehidupan itu. Mamakmu kayak mana? Udah cakap kau dan mamakmu? Atau kau punya saudara? Binimu itu bilang jangan terlalu hedon kali, nanti kau salah jalan lagi. Udah salah jalan gini, udah berdouble-double kau salah jalan kan? Bilang sama binimu, kalau hidup masih ngemis, ya, karena mungkin kau diajari jadi pengemis sama orang tuamu, ndak usah yang aneh-aneh, ya. Kerjakan aja apa yang menjadi kau punya kemampuan. Kalau buat Kiai Muncrat ya, Kiai Muncrat udahlah. Kamu ini ya bentar lagi kau kena kau. Nanti diperiksa rambut atasmu itu kau udah pakai berapa tahun pun nampak. Udahlah. Ya. Apalagi siapa itu rest area itu. Masih munculnya kalian? Teruslah kalian bernarasi ya.
Nggak usah yang aneh-aneh, beragamalah sesuai yang kau yakini, nggak usah juga pindah-pindah. Orang Kristen nggak kekurangan orang, kita yang masih mayoritas di dunia ini. Jadi nggak usah nggak kekurangan kita di dunia ini ya. Nggak penting juga kalian tuh masuk. Nggak penting. Ngerti nggak? Nggak penting. Terus buat teman-teman yang masih di sana, coba pakai otak sedikit ya. Orang seperti ini yang notabene baru kemarin katanya belajar Kristen, nggak tahu belajar sama siapa, siapa gurunya, dibaptis di mana, bergereja di mana, bersekutu dengan siapa. Ngapain kalian percaya orang begini? Hah? Hari gini 2026 masih percaya sama orang seperti ini? Ya, 2000 tahun lalu ini atau 2 tahun lalu ini dia punya akta kawin ini. Masih Islam kok udah cerita Kristen, kalian mau percaya ini? Pergilah ke gereja masing-masing, belajar kalian di sana. Kalau nggak ngerti tuh belajar sama orang yang berkompeten. Contoh, romo, pendeta. Kan gitu, masih banyak yang bisa kita cari tahu dia punya ilmu. Kok sama orang yang baru kemarin murtad kayak si Tile itu, kayak si Cecep, kalian terobsesi atau terhipnotis dengan cara mereka gubrak-gubrak kayak gitu. Nggak penting juga kali kalau cocoknya duluan. Gimana sih? Kalau ada orang Kristen yang mau propaganda cerita tentang Kristen, itu patut kita tinggalkan. Orang Kristen itu mengabarkan sama orang yang belum mengenal Kristus. Ya, jadi dipakai otaknya, gunakan jari kalian, HP kalian, cek tuh data yang sudah ditampilkan Kareda. Gak usah yang aneh-aneh lah, kalian dikompor-komporin Protestan bangsat, Katolik bangsat, Ortodok bangsat, terus kalian percaya gitu? Gimana sih? Sama orang yang baru murtad 1 tahun, 2 tahun ini? Kenapa kalian harus percaya seperti orang itu? Apa yang kalian ambil dari sini? Cerita firman Tuhan cuma caci maki di bibirnya. Kalau Kareda bukan apologet. Gimana sih kalian compare dengan orang yang gak bawa firman? Aneh-aneh aja kalian ini. Terus saat teduh, apa yang mau kalian ambil saat teduh sama orang yang merokok ini abis saat teduh 5 menit kemudian bikin rokok terus dia buka-buka Alkitab. Gimana kalian ini? Tidak ada hormat-hormatnya sama sesembahan orang, terus kalian agung-agungkan, terus kalian puja-puja begitu. Gimana? Apa orang tua kalian udah nggak ada lagi tempat kalian di gereja? Ini pasti orang-orang yang nggak pernah buka Alkitab ini yang naik-naik ini ya. Kalian itu belajar gitu loh, kalau sudah ada orang yang kasih masukan dan nasihat, didengar. Dicek datanya bener nggak Ibu Reda ini gitu loh. Kalau nggak bener ya udah tinggalin juga kali. Ya, kita nggak perlu dukungan di sini. Nggak penting juga didukung. Ini orang-orang kriminal yang ada 15 orang ini, kita tenggelamkan gitu. Jangan masuk roomnya. Masa dengar room setan, kumpulan setan? Kalian mau dapat setan gitu? Gimana sih lihat orang-orang ini? Saya bingung, apalagi ada buat organisasi orang muda apa gitu ya. Entah siapapun itu agama kalian itu, orang muda kayak gini, biasanya kalau orang muda tuh, kalau dia hoax atau enggak tuh berita, dia cek tuh. Enggak terima mentah-mentah kayak enggak pernah sekolah gitu ya. Hari gini kalian masih mau ditipu sama orang-orang ini yang jelas-jelas dia sudah caci maki Kristen, apa dia bilang dia mau injak-injak Tuhan kita. Nih orang ini nih. Kalian masih buta matanya. Mana katanya si Reda itu dengan Tuhannya, biar saya injak-injak sekalian. Terus kalian dengar bersaat teduh dengan orang ini. Jijik aku dengarnya ya. Kalau masih ada teman-teman, coba perhatikan teman-teman. Nanti netizen yang masuk room si bangsat ini dengan siapapun itu dia punya kumpulan. Kalian perhatikan siapa netizen. Kasih tahu, kau nggak ada otak. Gituin. Sama orang yang mau injak-injak Tuhan Yesus tuh kau dengar. Ya, teman-teman ya, itu salah satu kontribusi kalian dalam kekristenan. Nggak bisa berapologet, nggak bisa ngomong, minimal beritahu temanmu, nggak usah didengar lagi orang seperti ini. Ya, abaikan saja orang ini, biarkan aja. Ini orang yang gangguan jiwa. Ya, orang yang seperti ini biasanya gangguan jiwa karena udah make cukup lama lah, ya. Siapa lagi tuh, ada juga yang make itu temanmu itu. Kau perhatikan itu muncrat, kalau masih mau hidup kau merdeka ya. Nikmati kebebasanmu saat ini. Tapi ingat, ada batasnya. Kalau sudah dikasih tahu, rem sedikit kau punya bibir itu. Kau beragama aja dengan agamamu yang sekarang ini. Ya, Islam itu geluti. Jadilah orang baik. Gitu loh. Nggak usah hina-hina sesembahan orang.
Nggak penting juga kau di apologet Kristen. Lanjut, Kak. Iya, betul. Ya, jadi saya lihat banyak kita sebagai orang Kristen ini terlalu euforia ya dengan murtadin. Ya, shalom, shalom yang baru bergabung. Ya, di posting ulang teman-teman dan jangan lupa absen. Ya, jangan lupa absen supaya kalian yang mau membesarkan room ini karena kalian memakai mulut yang punya room ini untuk membersihkan para penipu. Ya, ya setidaknya untuk menegakkan keadilan. Ya, hanya sedikit aja sih, nggak bisa saya berbuat apa-apa, tetapi mulut seperti ini tidak dibayar dan itu datang dari keprihatinan terhadap Konoha, teman-teman. Ya. Ini mulut tidak ada yang membayar mulut ini, teman-teman ya. Jadi kalau digoreng-goreng bahwa saya ini berkolaborasi dengan si Edis yang menginiin saya di belakang, itu buktikan dulu ya, pakai bukti. Jangan hanya congor doang ya. Kalau enggak nanti ku gunting lidahnya sama bibirnya itu ku habisin. Ya. Jangan hanya pakai congor ya. Jangan dibilang bahwa seorang Reda Marbon itu ada donatur di situ, ada spender di itu apa. Jangan seperti itu ya. Pakai bukti ya. Ada misalnya donaturnya, ada yang mengatur-atur. Saya tidak bisa diatur di sini ya. Siapapun tidak bisa mengatur seorang Reda Marbon. Tidak bisa ya. Mau si Donald Trump, mau si opung Netanyahu, Benjamin Netanyahu, gak ada. Ya. Tapi saat ini sungguh miris melihat kondisi di Konoha saat ini. Kalian sadari itu, teman-teman. Ya. Kalian sadari itu, renungkan baik-baik. Ya, bahwa keadaan Konoha itu sedang tidak baik-baik saja. Itu harus kita akui. Apakah itu berefek kepada kami yang tinggal di luar negeri? Sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak. Tidak ada itu efek buat kami yang ada di luar negeri. Tidak ada. Ya. Justru, ya. Shalom, shalom. Justru kami mengasihi Konoha. Makanya kami berkuar-kuar di luar. Lihat apa yang dilakukan seorang Bu Sofiatul ke luar negeri. Bukannya nggak bisa dia bikin berlian dari atas kepala sampai ke bawah. Uangnya dollars. Ya, cuman Ipen kan yang di sana disebut apa babu, apa segala macam. Ya kan silakan. Kalau kami ini udahlah, kalian itu sampah ya. Jadi kami nggak harus mendengarkan ocehan-ocehan gembel yang berkuar-kuar itu hanya di medsos ya. Padahal makannya aja ya pagi makan ini dulu nanti sore ya gimana nanti aja begitu. Kalian berusaha lah terus-terus ya membuat penipuan terus-terus seperti si RK ya. Nggak akan nyaman mereka teman-teman. Tidak akan nyaman. Nggak akan bisa nyaman ya. Karena tim saya akan bergerak terus dan tim herder ini tidak akan pernah menyusut. Tetapi Tuhan pakai, Tuhan buat semakin besar di mata dunia. Dan ya, tim herder ini akan dipakai Tuhan di setiap sudut dunia ini. Tim herder ini akan dipakai Tuhan semakin besar dan diangkat dengan cara Tuhan Yesus Kristus. Karena apapun yang kami lakukan di sini bukan untuk membesarkan nama kami, untuk pansos, untuk mencari donasi. Even itu dibuat, difitnah seperti itu teman-teman. Tapi dipastikan tidak akan pernah itu mendapatkan bukti yang autentik. Karena apa teman-teman? Karena kami di sini semua pemerhati. Kami di sini semua mengasihi Konoha. Apa yang kami lakukan di sini adalah bukti kasih kami terhadap Konoha. Biarkan saja mereka membahas tentang si Edis. Saya tidak mau terlalu dalam untuk membahas-bahas seorang Edis ya, karena kehidupan si Edis ya kehidupan si Edis ya. Cuman kita di sini sebagai herder kita harus tetap objektif ya, tetap di tengah. Kita tidak akan pernah membahas denom, kita tidak akan pernah membahas pengajaran atau dogma di dalam kekristenan itu. Itu bukan orang-orang Kristen ya. Itu kita kembalikan terhadap gereja masing-masing. Jangan itu dibawa ke ranah publik.
Karena itu akan membuat blunder semuanya teman-teman. Ingat baik-baik, karena kita adalah mayoritas di dunia. Jadi beberapa ribu tahun yang lalu itu sudah diselesaikan oleh bapak-bapak gereja kita, ya. Sudah dikanonkan kitab suci kita itu Alkitab apa segala macam. Jadi sudah tidak ada lagi yang harus dipertentangkan saat ini, ya. Untuk dogma, untuk denom itu kembalikan semua ke gereja masing-masing. Jadi tidak ada untungnya buat kita membahas-bahas itu lagi. Tidak ada untungnya kita. Oh ini yang benar, jadi ini harus kita selesaikan. Perbedaan itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Sampai kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Perbedaan itu akan tetap ada. Tetapi jadikan perbedaan itu menjadi kekayaan buat kekristenan. Ya. Jadi perbedaan itu bukan berarti perbedaan itu dijadikan percekcokan dan huru-hara. Tetapi inilah yang dipakai si Tile, si RK penipu, penyusup dan juga ya termasuk ini si Kiai Muncrat ini biadab ini. Ini juga biadab ini, ya. Circle-nya ini teman-teman memakai kekristenan itu. Mereka masuk sebagai apologet hanya untuk mendapatkan donasi-donasi dari donatur-donatur orang Kristen. Sekarang saya tanya, ada nggak orang Islam yang dirugikan orang ini? Ada nggak? Ada sebenarnya. Maka mereka ini adalah sebenarnya sudah menistakan dua agama. Yang pertama agama Kristen, yang kedua agama Islam. Ya, ke gajah kau ke nepes anjing, babi sana kau bodat, gembel, ke gajah kau babi, sana kau anjing, nggak usah kau di sini kau babi, ngapain kau di sini betul? Sana kau lunte, sana kau turunan ular beludak sana, ya, nggak usah kau mengajar-ngajarin apa di sini, ya. Gak usah, ya. Gak ada bapak gereja, gak usah. Ya. Gak usah kau banyak bacot kau di sini, gak penting. You know? Tak penting, ya. Ngapain kau di sini banyak bacot kau biadab? Ya. Semakin hari, ya, kalian akan semakin nampak perbuatan kalian itu. Ya, bukan suatu kebetulan. Semua rencana Tuhan tidak akan pernah itu menjadi suatu kebetulan, teman-teman. Tidak. Tepat waktu, indah pada waktunya, Tuhan akan singkapkan satu persatu. Apapun itu yang ada saat ini, penipuan baik dari donasi, ya. Lihat teman-teman, dibukakan satu persatu teman-teman. Ya, makanya, kalaupun kami ini di ghost, di teror, ya, di ini semua, emang gua takut, Kenapa gue takut? Ngapain gue takut? Buat apa gue takut? Buat apa? Gak ada yang gue takutin. Bersatu kalian semua di sana. Ya, lihat yang baru-baru ini, teman-teman, fenomenal yang dilakukan oleh si Dubur bersama gengnya itu, teman-teman. Tahu nggak, teman-teman? Di minggu yang lalu, apa yang dilakukan, teman-teman? Lapor inilah, lapor itu. Tapi pakai bahasa Indonesia. Coba bikin laporan di Mama Rika memakai bahasa Indonesia. Konsepnya itu seperti apa, teman-teman? Ya, event kita misalnya nih, ya. Event kita misalnya nih, ya, misalnya kita mau mengundang orang, ya, mengundang orang dari Konoha, teman-teman, ke sini, teman-teman, ya. Yang mengajukan itu kan visa itu kan dari orang Indonesia kan, ya. Coba memakai bahasa Indonesia nggak, teman-teman? Pakai bahasa Inggris dan Jerman. Ini mau melaporkan di Amerika pakai bahasa Indonesia. Konsepnya seperti apa sih otak-otak orang ini? Bingung saya, teman-teman. Ada lagi si ini dilaporkan, si itu dilaporkan.
Ya, ribut di itu. Ya, nanti dijemput ini, nanti. Hasilnya mana teman-teman? Ada nggak hasilnya teman-teman? Nggak ada teman-teman. Karena apa? Semua yang mereka lakukan adalah tipu-tipu. Ya, bagaimana cara mereka itu supaya kelihatan pongah, supaya kelihatan itu disebut orang itu, oh, itu si dubur, si lonte mamarika, itu si kurus krempeng itu melakukan itu. Dia hebat karena ada kolam renang. Di luar negeri itu bukan gara-gara kolam renang menjadi patokan orang kaya. Di luar negeri itu nggak perlu kita disebut orang kaya. Nggak perlu disebut kita memakai berlian apa segala macam supaya disebut orang kaya. Tidak ada sistem seperti itu di luar negeri, teman-teman.